Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Ya, dari kemarin saya menunggu apa kira-kira reaksi atau tanggapan dari pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan video viral seorang ulama yang mengklaim bahwa Rocky Gerung itu adalah sebagai Rasul atau utusan Allah. Luar biasa sekali kan. Nah, karena sampai sekarang ini orang-orang yang saya anggap suci di negeri ini masih belum bersuara terkait klaim bahwasannya Rocky Gerung itu adalah katanya sebagai Rasulullah, maka hari ini saya terpaksa harus bersuara. Ya, anggap saja mereka ini mungkin sedang sibuk. Nah, sibuk apa? Ya, bisa jadi sibuk sedang menghitung berapa cuan yang diterima setiap harinya. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin teman-teman semuanya ini juga sudah melihat sendiri terkait dengan video viral seseorang yang dikenal sebagai ulama besar. Ya, sebut saja namanya ini dengan Aba Aos. Nah, dalam videonya ya, dia ini mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah seorang Rasul atau utusan Allah. Lah, ini apa-apaan coba? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncul Rasul baru bernama Rocky Gerung coba. Luar biasa memang orang ini. Masa iya seorang Rocky Gerung diklaim sebagai Rasul atau utusan Allah? Lah, ini dari mana ceritanya? Lawang agamanya saja ini tidak jelas. Kok malah bisa-bisanya Rocky Gerung ini diklaim sebagai utusan Allah? Ya, menurut saya ini kebablasan lah. Dan melihat semua kekonyolan ini, maka saya pun jadi bertanya-tanya. Sebenarnya siapa sih Aba Aos ini? Dan setelah saya telusuri ya, ternyata Aba Aos ini adalah pendukung dari Anies Baswedan. Luar biasa sekali kan. Nah, jadi sebelumnya ya, Aba Aos ini juga pernah mengklaim bahwasannya Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi yang akan menghancurkan Dajjal. Luar biasa sekali kan. Coba bayangkan saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Anies Baswedan ini dinobatkan sebagai Imam Mahdi coba. Parah. Bahkan yang lebih parah lagi adalah Anies Baswedan juga pernah dikasih sebuah jimat. Nah, jimat apakah itu? Nah, jimat itu adalah berupa rambut yang katanya berasal dari surga. Lah, ini apa-apaan lagi coba? Masa ya Anies Baswedan ini diklaim diberikan jimat dari surga? Ya, jujur saja ya, saya jadi tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau ada yang mengklaim bahwa Ahok itu adalah utusan Allah. Atau apa jadinya kalau Ahok itu diklaim sebagai Imam Mahdi. Nah, coba apa jadinya kalau ada yang menganggap atau mengklaim Ahok seperti itu? Apa tidak gempar dunia persilatan di negeri ini? Ya, kalau itu sampai terjadi ya, mungkin akan ada aksi demo 7 hari 7 malam untuk menuntut bahwasanya semua itu adalah penistaan agama. Mungkin seperti itu. Karena apa? Karena kelompok itulah yang selama ini dikit-dikit suka mengatakan penistaan agama. Dikit-dikit mengatakan penistaan agama. Nah, di saat yang mengklaim dan yang diklaim itu sama-sama dari satu DNA, akhirnya apa? Akhirnya yang biasanya suka teriak penistaan agama, mereka pun akhirnya cuma bisa terdiam tanpa komentar apa-apa. Jadi meskipun apa yang disampaikan oleh Aba Aos itu sangat keterlaluan, namun semuanya itu tetap aman, tanpa ada protes, apalagi demo turun ke jalan. Dan memang ya, beginilah nasib hidup di negara yang masyarakatnya dikenal memiliki selera beragama tinggi. Namun apa? Namun sayang tingkat literasinya masih tergolong rendah. Makanya kadang logika berpikirnya pun kalah dengan keyakinan pribadinya. Nah, kalau boleh saya ibaratkannya, ini kan jadinya mirip sekali kayak orang sedang memancing dalam kubangan air keruh.
Jadi meskipun sudah jelas sekali bahwa kubangan itu tidak ada ikannya, tapi karena keyakinannya yang sangat kuat, maka dia pun tetap akan melakukannya. Lucu sekali kan? Nah, yang membuat aneh dalam kasus ini adalah mengapa para pemangku kebijakan serta majelis ulama yang kita banggakan selama ini, semuanya itu tidak berkutik sama sekali. Coba ada yang tahu gak? Nah, mengapa bisa seperti itu? Coba kalau ada yang bisa menjawabnya, silakan berikan komentarnya di bawah. Nah, padahal ya harapan kita semua, harapan kita sebagai masyarakat biasa ini, kan kita berharap bahwasanya MUI ini dapat menjadi penengah dan sekaligus dapat membantengi semua keyakinan agama. Tapi sayang, ternyata lidah mereka pun mendadak keluh dan hanya bisa terdiam membisu. Ya, memang harus kita akui bahwa ketidakadilan di negeri ini masih terlihat nyata di depan mata kita semua. Tapi sayang, masih banyak elit dan pemangku kebijakan di negeri ini yang menutup mata terlebih saat dihadapkan dengan kasus seperti ini. Ya, mereka ini sepertinya masih lebih berani menghadapi preman bersenjata, tapi mereka tidak berani berhadapan dengan para preman berjubah agama. Inilah fakta dan realita hidup di negeri plus 62. Dan dari sini publik jadi semakin paham bahwa komplotan mereka itu ternyata cuma zahirnya saja yang berbungkus agama. Namun sejatinya apa? Sejatinya mereka adalah perusak dan penghancur agama itu sendiri. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berjuang bukan karena agama, namun karena berapa besar cuan yang akan diterimanya. Dan melihat apa yang terjadi saat ini, jujur saja ya, saya jadi teringat saat dulu ada oknum ustadz juga yang pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah sesat. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Masa ya Rasulullah ini pernah dikatakan seperti itu? Masa Rasulullah ini dikatakan sesat? Lah ini kan keterlaluan sekali kalau menurut saya. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ya meskipun begitu ya, oknum yang mengatakan seperti itu bukannya dikecam atau dicap sebagai penista agama. Malah dia ini dibela oleh gerombolannya coba. Lah ini kan parah sekali, benar gak? Bayangkan saja, hanya karena satu komplotan yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah sesat, malah dia ini dibela coba. Lah ini kan keterlaluan sekali kalau menurut saya. Ya tapi jangan ditanyalah siapa komplotan mereka ini. Ya siapa lagi coba kalau bukan komplotan alumni Tugu Monas. Ya kan itu saja orang-orangnya, benar gak? Nah dari semua kejadian ini, maka kita pun jadi semakin paham. Ternyata Ahok ini menjadi bukti ketidakadilan kelompok yang selama ini sering mengklaim bahwasanya merekalah yang paling suci dan paling benar. Padahal ya kelompok itulah yang sering membuat kerusuhan dan keonaran. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.